Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck di Heaven. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Pada saat ini, Xiaoyan masih berdiri di samping kedua anaknya dan terus mengamati peningkatan kekuatan mereka sepenuhnya. Melihat itu, Xiaoyan dapat melihat dengan jelas bahwa vitalitas yang dimiliki Xiao dan Xiaolin tidak terlalu kuat. Meskipun Xiaoyan dapat membantu meningkatkan kekuatan mereka dengan sangat cepat, tetapi dia tidak ingin melakukannya karena memperoleh kekuatan dengan cara seperti itu, peningkatan tersebut akan sia-sia. Jadi Xiaoyan tidak memberi terlalu banyak bantuan untuk kedua anaknya. Bagaimanapun, sekarang mereka berdua baru saja menerobos dewa pertarungan. Tetapi setelah mereka menerima keberuntungan yang diberikan oleh Xiaoyan, keduanya berhasil menerobos dewa pertarungan bintang 3. Setelah keduanya menyelesaikan terobosan, Xiao menangkupkan tinjunya dan berkata dengan hormat, "Terima kasih ayah telah memberikan keberuntungan kepada kami." Mendengar itu, Xiaoyan langsung tertegun karena jika itu adalah Xiao Yueli, tidak mungkin melakukan tindakan seperti ini dan memperlakukan Xiaoyan dengan begitu sopan. Tapi Xiao sangat berbeda dari Xiao Yueli. Xiaolin, sebelumnya ayah ingin minta maaf kepada kalian berdua. Bagaimanapun, jalan untuk berkultivasi sangat panjang dan ayah tidak bisa melindungi kalian berdua mulai sekarang. Ayah harap kalian berdua tidak akan menyalahkan ayah. Kalian adalah saudara dan saudari, jadi kalian harus saling menjaga satu sama lain. Xiaoyan menghela nafas panjang dan berkata sambil tersenyum kecut, karena Xiaoyan tidak tahu bagaimana cara menebusnya. Kali ini sepertinya ayah begitu lalai, sehingga melupakannya. Sekarang kita berdua telah tumbuh dewasa, jadi bagaimana kami bisa menyalahkan ayah? Bagaimanapun kita semua tahu bahwa ayah adalah reinkarnasi dari Yang Mulia, dan itu membuat kita bangga memiliki ayah seperti Anda. Xiao berkata sambil memperlihatkan senyuman manis di wajah cantiknya yang kecil. Dia terlihat sangat mirip dengan ibunya, dengan sosoknya yang sangat cantik dan imut. Hanya saja, Xiao sepertinya tidak menyukai pakaian seksi. Dia mengenakan balutan perban yang sangat kencang melilit dadanya. Dia dalam pakaian hitam yang dia kenakan, seolah-olah dia berusaha sekuat tenaga untuk menyembunyikan gunung yang menjulang, yang merupakan kebanggaannya. Sebenarnya dalam hal ini bukan karena Xiao tidak menyukai kecantikan, tetapi dia memiliki pemikiran yang lebih berhati-hati, karena jika dia banyak berdandan seperti hal wanita lainnya, maka dia akan menampilkan kecantikan yang tak tertandingi. Namun alasan mengapa Xiao tidak melakukan ini adalah karena dia khawatir akan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Karena kecantikannya, bagaimanapun Xiaolin adalah adik laki-lakinya. Jadi sebagai saudara perempuannya, Xiaolin adalah sosok yang paling penting di matanya. Oke, sekarang apa rencana kalian berdua? Apakah kalian masih ingin melanjutkan perjalanan kalian untuk menjelajahi dunia? Atau kalian berdua akan kembali ke klan api Protos kuno? Apa kembali ke alam dewa kuno? Xiaoyan bertanya sambil tersenyum. Mendengar itu, Xiao menatap Xiaolin dengan serius. Karena jika ayahnya tidak datang tepat waktu, mungkin mereka berdua sudah mati di sini. Oleh karena itu, ada keraguan di mata Xiao. Ayah, mungkin kita akan kembali ke klan api Protos kuno. Seharusnya guru juga mengkhawatirkan kami. Setelah Xiao ragu sejenak, dia menjawab perlahan. Namun saat menghadapi apa yang dikatakan Xiao, Xiaolin yang berada di samping terlihat enggan kembali. Jadi dia berkata dengan serius, "Kakak, apakah sekarang Anda ingin menyerah? Saya tidak ingin kembali, meskipun tidak ada bahaya dalam pelatihan di sana, tetapi itu sangat membosankan." Adik laki-laki, tidakkah menurut Anda ini sangat berbahaya? Kita telah dikejar hingga menemui jalan buntu, dan kakak hampir kehilangan Anda.
Mendengar itu, Xiao juga cukup tercengang, jadi dia berkata dengan tegas, "Kakak, mengapa kita harus takut? Bukankah ayah sudah mengatakan hanya dengan berani berpetualang dan berjuang, seseorang dapat menjadi lebih kuat? Bahkan jika jalan ini melibatkan pelarian dan mendekati kematian, kita harus menghadapinya." Xiaolin berkata dengan penuh semangat, sepertinya dia telah mengambil keputusan bahwa dia tidak ingin terus berlatih di bawah perlindungan klan Dewa Api Protos kuno. Dia sangat mendambakan petualangan, sehingga dapat meningkatkan kekuatannya dan mendapatkan lebih banyak pengalaman dalam pertarungan nyata. "Oke, kakak akan selalu menemani Anda." Sebuah senyuman cerah muncul di wajah Xiao. Meskipun sebelumnya dia merasakan ketakutan yang kuat saat menghadapi situasi hidup dan mati, namun semakin besar ketakutannya tidak membuat Xiao mundur. Justru sebaliknya, dia sekarang memiliki tekad yang kuat untuk memulai perjalanan tersebut. Tepat ketika Xiaoyan melihat kedua anaknya begitu penuh kasih sayang satu sama lainnya, Xiaoyan tersenyum bangga karena setidaknya mereka berdua tidak sendirian sepanjang perjalanan. Tapi sebelum itu, ayah ingin mengingatkan kepada kalian berdua, jika tidak ada menghadapi situasi yang sangat buruk, kalian berdua tidak boleh menggunakan baju besi dewa palsu ini. Gunakan saja besi dewa palsu ini seminimal mungkin. Karena meskipun dia kekuatan yang sangat kuat, tetapi juga akan membawa kalian pada krisis yang sangat besar. Jadi kalian harus mengingat pesan ayah. Selain itu, ayah akan memberi kalian dua hal yang dapat menyelamatkan nyawa kalian. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, dia memadatkan dua teratai api 3 warna, yang bahkan fluktuasi yang terpancar darinya membuat Xiao ketakutan. Selama Anda memiliki teratai api ini di bawah pukulan orang kuat keabadian Kaisar, teratai api ini dapat melindungi seluruh tubuh kalian berdua, sehingga kalian dapat dan melarikan diri. Segera Xiaoyan menempatkan kedua teratai api di antara alis Xiao dan Xiaolin. Karena itu bukan hanya kekuatan yang dapat menyelamatkan nyawa kedua anaknya, tetapi juga sebuah tanda yang dibuat Xiaoyan pada keduanya. Dengan cara ini, jika mereka menggunakan teratai api murka Buddha, maka Xiaoyan akan mengetahuinya. Setelah Xiaoyan selesai menyegel teratai api, tiba-tiba Xiaoyan menyemburkan 2 tetes esensi dari mulutnya. Kemudian dengan cepat menaruhnya di botol batu giok. Ini adalah esensi darah ayah. Jika Anda bertemu lawan yang berada di keabadian Kaisar, Anda dapat menggunakan esensi darah ayah untuk menekan kekuatan darah mereka. Bahkan jika Anda menggunakan teratai api murka Buddha dan menggabungkannya dengan baju besi dewa palsu, kalian akan memiliki kekuatan sehingga mampu bersaing dengan orang kuat keabadian Kaisar. Sekarang keputusan apapun yang kalian berdua ambil, ayah akan selalu mendukungnya. Meskipun perjalanan kalian mungkin akan sangat sulit, tetapi itu adalah jalan mendapatkan kekuatan. Xiaoyan berkata perlahan. Mendengar itu, Xiao dan Xiaolin mengangguk dengan serius. "Ayah, apakah Anda akan pergi dari Sensi lagi?" Xiao tiba-tiba bertanya, yang menunjukkan Xiao tahu lebih banyak dari apa yang dibayangkan Xiaoyan. "Iya, krisis Sensi sudah semakin dekat, sedangkan kekuatan ayah masih jauh dari cukup. Meski begitu, jalan panjang kultivasi ini pada akhirnya pasti akan berakhir. Setelah semuanya selesai, ayah berjanji kepada kalian untuk bersenang-senang bersama." Xiaoyan menjelaskan perlahan yang membuat mata Xiao dan Xiaolin sedikit memerah. Bagaimanapun mereka baru saja bertemu, tetapi kebersamaan ini terlalu singkat, sehingga dalam waktu yang singkat ini membuat emosi melonjak hingga air mata mereka membeku. "Oke, kalian berdua dapat melanjutkan perjalanan kalian. Lagi pula sudah waktunya bagi ayah untuk pergi, tetapi kalian berdua harus tetap ingat pesan ayah." Xiaoyan mengucapkan selamat tinggal sambil tersenyum, karena sebelum dia pergi meninggalkan Sensi, keinginan terakhirnya telah terpenuhi. "Kali ini, saya tidak tahu berapa lama saya akan pergi,
mungkin 100 tahun, namun dalam beberapa ratus tahun ini, mungkin orang-orang akan berbeda. Oleh karena itu, saya tidak ingin meninggalkan penyesalan apapun. Namun, saya juga sangat yakin bahwa kedua anak saya pasti akan mampu mengukir dunianya sendiri. Xiaoyan berpikir dalam hatinya, "Ayah, jangan khawatir. Saya dan kakak perempuan saya pasti akan menjadi lebih kuat, sehingga kami bisa membantu ayah." Xiaolin menatap Xiaoyan dan berkata dengan tegas, meskipun sebelumnya di bawah perlindungan klan api Protos kuno, dia tidak pernah memiliki keinginan dan pengejaran kekuatan. Tetapi setelah mengetahui kebenaran ayahnya, keinginannya menjadi semakin kuat. "Oke, ayah percaya kepada kalian berdua. Tetapi setelah kalian berlatih, jangan lupa, kalian harus lebih sering kembali untuk menemui ibu kalian. Bagaimanapun, mereka sangat mengkhawatirkan kalian berdua." Xiaoyan berkata dengan suara yang dalam. Mendengar itu, Xiao dan Xiaolin mengangguk. Kemudian mereka berhenti bertanya terlalu banyak tentang masa depan yang lainnya. "Jika sudah tidak ada yang kalian ingin tanyakan, ayah pergi dulu. Ingat jaga diri kalian baik-baik." Setelah Xiaoyan selesai mengucapkan selamat tinggal, Xiaoyan langsung bergegas. Pada saat yang sama, sang ratu juga melambaikan tangannya kepada kedua anak Xiaoyan. Melihat itu, Xiao dan Xiaolin juga melambaikan tangannya dan berteriak dengan keras, "Selamat tinggal, Bibi Nanfu!" Sebelumnya, Xiao dan Xiaolin tidak berbicara dengan sang ratu karena mereka berdua juga tidak tahu harus berkata apa saat sang ratu di sampingnya. Mendengar itu, sang ratu tertawa seperti lonceng perak. Meskipun Xiaoyan ingin sangat enggan untuk pergi dan ingin berbalik untuk menghabiskan waktu bersama keluarga dan teman-temannya dengan tenang, namun sekarang bukanlah waktu yang tepat untuk melakukannya. Jadi sosok Xiaoyan dan sang ratu menghilang dalam sekejap. Ketika Xiao dan Xiaolin sedikit menghilang dari pandangan, dengan cepat keduanya menangkupkan tinju mereka dan hormat. Jelas rasa hormat ini adalah untuk mengantar kepergian ayahnya. Pada saat yang sama, di luar bintang, Xiaoyan juga meminta Goyan untuk membuat pembatasan formasi pada batera yang digunakan Xiao dan Xiaolin, sehingga dapat melindungi mereka berdua. "Kali ini, Selir ingin meminta maaf kepada Anda. Bagaimanapun ini adalah kesalahan saya, karena tidak saya lupa mengirim seseorang untuk melindungi mereka berdua untuk sementara waktu." Di dalam bahtera, sang ratu berkata dengan suara yang dalam. Jelas dia merasa bersalah tentang apa yang dialami kedua anak Xiaoyan. "Nanfu tidak perlu menyalahkan diri saya sendiri dan tidak perlu mengirim orang untuk melindungi anak saya sekarang. Bagaimanapun mereka juga memiliki takdirnya sendiri. Meskipun mereka berdua tidak memiliki kekuatan reinkarnasi, tetapi mereka akan juga mempertaruhkan nyawa mereka untuk merebut rahasia surga. Jika mereka tidak bisa mengalami krisis hidup dan mati, mereka tidak akan bisa menjadi orang hebat di masa depan." Xiaoyan berkata sambil menggelengkan kepalanya sedikit. Mendengar itu, sang ratu tertegun sejenak. Kemudian menatap bintang itu dengan mata serius. Samar-samar dia juga merasakan sesuatu yang membuat ekspresi wajahnya perlahan menjadi tenang. "Mungkin benar seperti yang Anda katakan, bagaimanapun mereka berdua adalah keponakan kecil saya dan akan dari Xiaoyan. Jadi secara alami, mereka pasti akan menjadi salah satu orang kuat sensi di masa depan." Sang ratu berkata dengan serius. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.